Bab 1126 keluar dan mati. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, di mana Tuan Surgawi Chen, penggarap dari planet Tianlan telah tiba. Sebagai pemimpin budidaya bumi, Tuan Surgawi Chen harus datang menemui mereka dan mendiskusikan persyaratan diplomatik bersama. Itu benar, bahkan jika dia tidak menyambut Tuan Surgawi Anpo, dia tetap harus mengatakan sesuatu dan memberitahu kita apa yang harus dilakukan, daripada menghilang dan bersembunyi seperti yang dia lakukan sekarang. Banyak orang mengatakan hal serupa. Bahkan beberapa pejabat senior dunia budidaya negara asal mengungkapkan kekhawatirannya kepada Sekte Qiong Utara. Bagaimanapun juga, Dewa Surgawi Anpo terlalu menakutkan. Meskipun dia terlihat baik dan mengaku ingin berdamai dengan bumi, dia memiliki lusinan penggarap inti emas dan 3 penggarap jiwa baru lahir di bawah komandonya. Kekuatannya juga tidak dapat diprediksi, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan leluhur keluarga. Semua orang di bumi tahu Chen Fan sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Mereka masih mengira Chen Fan telah membunuh leluhur keluarga hanya dengan mengandalkan arai galaksi langit, itulah sebabnya mereka sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membuka susunan pedang dan pergi ke sana untuk membunuh Anpo? Menurutku dia tidak punya niat baik. Tetapi guru menyuruh kami untuk tidak menggunakan Sky Galaxy Array sebelum dia pergi. Itu adalah dasar dari Sekte Qiong Utara. Jika kita menggunakannya untuk menyerang Anpo di Amerika Utara, serangan itu harus melintasi lautan, dan pertahanan di kota Chuzhou akan melemah. Bagaimana jika seseorang menyerang kita saat itu? Para tetua juga berdiskusi. Bibi Tang menoleh dan melihat 2 kelompok di Sekte Qiong Utara yang baru dibangun di Gunung Yunwu. Yang satu dipimpin oleh Bibi Xiu, penggarap inti emas Tiongkok dan tetua Sekte Qiong Utara, sementara yang lainnya dipimpin oleh Lu Yansui dan puluhan penggarap inti emas Kunsu. Tidak diragukan lagi, kelompok Lu Yansui lebih kuat. Ada lusinan penggarap inti emas dan bahkan murid-murid yang diajarkan Chen Fan secara langsung seperti Qi tetapi Asiu sedang dalam proses membentuk inti emas tingkat dewa dan dia memiliki kendali atas susunan galaksi langit, jadi dia tidak terlalu lemah. Meskipun kedua pihak bersaing satu sama lain, mereka seringkali bekerja sama, terutama ketika Dewa Surgawi Anpo datang secara tidak terduga. Guru pernah berkata bahwa arai galaksi langit dapat membunuh penggarap jiwa baru lahir tahap puncak, tetapi pertahanan di kota Chuzhou pasti akan melemah setelah kita menggunakannya. Jika kita melakukan tindakan sembrono dan memberikan musuh kita kesempatan untuk menghancurkan kota Chuzhou dan Sekte Qiong Utara, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada guru ketika dia kembali? Asiu berkata dengan tenang, saya juga memikirkan hal yang sama. Tuan Surgawi Anpo hanya menggertak. Dia tidak akan berani datang ke Gunung Yunwu selama dia tidak tahu betapa kuatnya Tuan Surgawi Chen. Karena dia berada di luar bukan di kota Chuzhou, bagaimana jika kita membiarkannya saja sekarang? Lu Yansui juga menganalisis dengan tenang. Sekte Qiong Utara memilih untuk menyerah dan tetap diam. Hal ini mengecewakan banyak pendukung Sekte Qiong Utara dan Chen Fan. Apa yang dilakukan Sekte Qiong Utara? Mereka membiarkan para pembudidaya dari planet lain mendorong kita. Apakah rumor tersebut benar? Apakah Tuan Surgawi Chen terperangkap di ruang asing di dalam bumi seperti para penggarap dari Lautan Bintang? Atau apakah dia benar-benar takut bertemu dengan Dewa Surgawi Anpo? Itu dia, Tuan Surgawi Chen hanyalah seorang penggarap inti emas. Tetapi Tuan Surgawi Anpo berbeda dari leluhur keluarga. Dia adalah penggarap jiwa baru lahir tahap puncak dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Wajar jika Tuan Surgawi Chen merasa takut. Banyak orang mulai berdiskusi. Ada perdebatan yang terus-menerus di internet dan forum bawah tanah Chia. Mereka yang biasanya tidak muncul juga online untuk mengejek Sekte Qiong Utara, sementara pendukung Chen Fan juga membantah. Mengapa Tuan Surgawi Chen harus memberitahumu para pengkhianat kemana dia pergi? Benar, Tuan Surgawi Chen tidak terkalahkan sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika dia berurusan dengan armada maya dan leluhur keluarga. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh penggarap jiwa yang baru lahir? Tuan Surgawi Chen harus berada dalam pengasingan untuk menerobos ke tingkat jiwa yang baru lahir. Seorang netizen dengan ide bernama Zhu Xiaok bahkan berdiri di garis depan. Dia sepertinya mengetahui banyak informasi rahasia. Dia terus mengutip sumber dan argumennya tidak dapat dibantah, membuat banyak pembenci Chen Fan menjauh.
Anda tidak memiliki bukti nyata. Selain itu, tidak ada gunanya meyakinkanku. Yakinkan Tuan Surgawi Anpo, seseorang menambahkan dengan cemas. Seperti yang diharapkan, beberapa hari kemudian, Dewa Surgawi Anpo berbicara untuk pertama kalinya. Saya mendengar bahwa Dewa Surgawi Chen dari planet timur adalah elit yang tiada taranya. Dia dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir di tingkat inti emas dan merupakan seorang kultivator yang sangat berbakat di seluruh wilayah planet. Saya ingin bertemu dengannya dan menikmati pesonanya. Mengingat statusnya sebagai kultivator jiwa baru lahir tahap puncak yang mewakili planet Tianlan, apa yang dia katakan sangatlah penting. Selain itu, Anpo hanya mengatakan ingin bertemu Chen Fan, bahkan Sekte Qiong Utara pun tidak dapat melarikan diri setelah ini. Guru telah bepergian ke suatu tempat untuk berkultivasi. Aku khawatir dia tidak bisa bertemu denganmu, kata Asiu. Kemana dia pergi? Tuan Surgawi Anpo bertanya. Saya tidak yakin, jawab Asiu. Kapan dia akan kembali? Tuan Surgawi Anpo bertanya lagi. Aku juga tidak mengetahuinya, jawab Asiu. Dia tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan itu. Meskipun Dewa Surgawi Anpo masih terlihat ramah, murid-muridnya menjadi tidak sabar. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya pikir Chen Beixuan hanyalah seorang pengecut. Dia takut pada tuanku dan dia bersembunyi dari kami. Planet Is tampaknya telah bangkit kembali, tapi tidak ada seorang pun yang kuat di sini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang di Sekte Qiong Utara sangat marah. Asiu bahkan membelalakan matanya, dia tidak sabar untuk menggunakan susunan pedang untuk segera membunuh pria sombong itu. Internet di Tiongkok juga terguncang dan banyak orang asing tidak dapat menontonnya lagi. Diam, Xinghu. Jangan kasar, Dewa Surgawi Anpo menghentikannya dan berkata dengan tenang, saya tidak keberatan menunggu sebentar jika Dewa Surgawi Chen tidak ada di sini. Kemudian, dia kembali ke Amerika Utara. Segalanya tampak beres dalam sekejap. Anpo tidak memprovokasi mereka lagi dan murid-murid Sekte Qiong Utara juga menjadi tenang. Saat ini terdapat ketegangan antara Amerika Utara dan Tiongkok. Tapi setelah beberapa saat, beberapa pembudidaya dari planet lain muncul. Mereka adalah kultivator dari sebuah planet yang dekat dengan bumi, yang disebut ekspedisi planet, dan pemimpin mereka juga adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, bernama Yaron. Kedatangan Tuan Surgawi Yaron sepertinya telah membuka pintu. Dalam sebulan, belasan kelompok pembudidaya datang dari belahan lain alam semesta ke bumi, satu demi satu. Penggarap dari hampir semua planet di sekitar bumi, termasuk planet Huosang, planet Yangu, dan planet Biru mengunjungi bumi. Sesampainya di sana, semuanya melewati China dan mendarat di Eropa Timur, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Semuanya dicari oleh para penggarap dan pejabat senior negara tersebut. Terutama ketika klan emas datang dari planet asalnya, bumi benar-benar terguncang. Klan emas, bukankah itu salah satu dari 8 ras alien yang kuat? Ya, markas besar klan emas di Amerika Selatan telah diratakan sepenuhnya oleh Chen Beixuan. Dan sekarang, planet asal mereka telah mengirim orang ke sana. Saya mendengar bahwa ada 3 penggarap jiwa yang baru lahir di kelompok mereka. Sekte Qiong Utara sedang dalam masalah besar. Banyak orang berdiskusi di internet. Para kultivator dari planet lain bukanlah masalah besar, namun klan emas berbeda. Benar-benar ada perselisihan antara Chen Fan dan klan emas. Anggota mereka yang tinggal di bumi saat itu semuanya dibunuh olehnya, termasuk barisan depan mereka. 8 ras alien yang kuat menyimpan dendam terhadap Chen Fan dan Sekte Qiong Utara. Seperti yang diharapkan, leluhur klan emas tiba keesokan harinya dan berkata dengan dingin, minta Chen Beixuan keluar dan mati. Patriark leluhur klan emas benar-benar mengatakan itu. Ya, beberapa divisi dari Sekte Qiong Utara di Amerika Selatan telah diratakan oleh Tuan Inti Emas dari klan emas. Saya mendengar bahwa leluhur klan emas siap menuju ke Sekte Qiong Utara untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Orang-orang dari Sekte Qiong Utara akan hancur. Beberapa orang merasa kasihan pada mereka, ada yang mencibir, ada yang hanya menonton ini sebagai drama dan ada pula yang senang. Seluruh internet berada dalam kekacauan. Menyusul kedatangan lusinan kekuatan, Chen Fan dan Sekte Qiong Utara bukan lagi satu-satunya makhluk kuat di bumi. Setelah kedatangan penguasa surgawi dari planet Huosang, planet Yangu, dan planet Biru, semuanya pergi menemui penguasa surgawi Anpo. Mereka menyebut diri mereka juniornya dan bertindak seolah-olah mereka adalah muridnya. Bahkan leluhur klan emas pun menghormatinya,
tidak berani bersikap kasar. Semua orang kemudian menyadari bahwa Dewa Surgawi Anpo benar-benar seorang senior kultivasi yang terkenal di beberapa bagian alam semesta. Seseorang bahkan mengklaim bahwa Dewa Surgawi Anpo hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap formasi jiwa, untuk mencapai tingkat Dewa Jiang. Itu terlalu menakutkan. Seberapa kuatkah Dewa Jiang? Bahkan jenderal tertinggi dari Dewa tertinggi Tatian, Mangya, tidak akan mampu menghadapinya. Dia tidak bisa digambarkan sebagai kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang normal. Terlepas dari mereka yang ada di planet Tianhuang, Dewa Surgawi Anpo hampir menjadi kultivator teratas di seluruh wilayah planet terbengkalai. Seorang murid Anpo bahkan mendengus. Sudah kubilang, tuanku lebih unggul. Kami meminta Chen Beixuan, seorang penggarap inti emas, untuk datang menemui guru, namun dia tidak muncul. Jadi sekarang, guru pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Beberapa murid dari planet Tianlan juga mengatakan mereka tidak akan melakukan intervensi. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari planet lain juga berdiri di samping. Klan emas adalah kekuatan tempur bagi mereka. Bumi adalah planet yang mereka buat, jadi mereka pasti tidak menginginkan pembuat onar seperti Chen Fan. Dunia khawatir. Semalam, sebuah tangan emas raksasa seluas 1 hektar muncul di atas kota Chuzhou, jatuh di Gunung Yunwu. Meski jaraknya masih 10.000 meter dari tanah, energi mengerikannya terasa, air di danau Yangui bergetar karena tekanan. Banyak orang biasa atau kultivator tingkat rendah bahkan berlutut di tanah. Mereka tidak dapat menahan energi yang begitu mengerikan. Itu adalah penggarap jiwa yang baru lahir. Patriark, leluhur klan emas sedang menyerang. Seseorang berteriak, memotong. Di puncak Gunung Yunwu, Asiu berdiri di atas paviliun Qiong Utara dengan pedang patah di tangannya. Dia menebas langit dengan dingin. Aura pedang yang sangat terang dan tajam menyerang, meninggalkan bekas yang dalam di tangan emas itu. Puff! Tetesan darah berkilauan emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seolah-olah sedang hujan darah. Ark! Ada seruan keras di langit dan suara marah keluar dari awan. Sekte Qiong Utara akan bertarung dengan klan emas sampai akhir. Asiu menebas untuk kedua kalinya sebagai tanggapan. Ledakan, pedang Ki putih keperakan melintas di langit, mengumpulkan beberapa ratus pedang terbang yang tampak seperti bintang terang di angkasa. Mereka menyelam ke dalam kehampaan dan mengejar lawan di langit. Ada darah dan daging di mana-mana dalam jarak puluhan mil di sekitar kota Chuzhou. Setengah lengan yang terbuat dari emas sepanjang puluhan kaki terpotong di langit dan jatuh, menciptakan lubang raksasa di tanah. Patriark leluhur klan emas berteriak saat dia melintas ke timur. Berita tentang pertempuran itu hampir menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan cahaya dan seluruh bumi tercengang. Patriark leluhur klan emas menyerang Sekte Qiong Utara dan dia kalah. Seseorang bahkan mendengar dari para penggarap planet lain bahwa leluhur klan emas telah terluka parah. Salah satu lengannya telah dipotong. Susunan pedang dari Sekte Qiong Utara sangat kuat. Meskipun Chen Beixuan tidak ada di sini dan dikendalikan oleh seorang gadis kecil, itu sangat kuat, cukup untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir. Seseorang berseru, banyak kekuatan dan konsorsium asing yang muncul langsung ketakutan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan murid dari planet lain menjadi pucat. Kami telah meremehkan Sekte Qiong Utara. Mengingat dua tebasan itu, susunan itu sudah bisa dianggap sebagai arai surgawi tahap puncak, atau bahkan yang levelnya lebih tinggi. Itu dapat didaftar sebagai arai setengah ilahi, kata Dewa Surgawi Yaron dari ekspedisi planet. Itu hanya susunan pedang, ia hanya dapat melindungi satu wilayah. Bisakah itu melindungi tempat di luar Gunung Yunwu juga? Yang lain mendengus. Seperti yang diharapkan, seseorang segera menghancurkan cabang Sekte Qiong Utara di Asia Tenggara. Meskipun Sekte Qiong Utara sudah mulai mengevakuasi anggotanya di seluruh dunia, waktunya tidak cukup dan masih banyak murid di negara lain. Mereka segera menemui bencana, ledakan, serangan kekuatan penuh dari penggarap inti emas tahap puncak seperti senjata nuklir skala kecil. Itu menghancurkan sebuah gunung, membunuh beberapa ratus murid sekte luar dan petugas Sekte Qiong Utara yang masih berada di dalam. Sekte Qiong Utara seperti semut. Selanjutnya, kata seorang kultivator dari planet lain, yang diselimuti kabut hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Jepang, Myanmar, Korea, Australia, Asia Tenggara. Banyak divisi yang dihancurkan satu demi satu.
Cabang-cabang yang dibangun Sekte Qiyong Utara di seluruh dunia dalam 6 bulan terakhir baru saja menjadi titik lemah dan pusat serangan musuh-musuh mereka. Murid yang tak terhitung jumlahnya dan orang tak bersalah meninggal hampir setiap detik. Para pembudidaya dari planet lain tidak peduli jika orang-orang adalah anggota Sekte Qiyong Utara. Serangan mereka dapat meratakan kota atau desa dan membunuh ribuan orang. Manusia di seluruh dunia hanya bisa mengepalkan tangan mereka dengan kebencian di mata mereka saat melihat ini. Mereka yang tergabung dalam Sekte Qiyong Utara bahkan mulai menangis. Di Okinawa, Laut Timur, bang, seorang tuan yang diselimuti aura emas mengulurkan tangan dengan kejam dan membentuk tangan setinggi 100 kaki, dalam upaya untuk menghancurkan Menara Qiyong Utara di pusat kota hingga berkeping-keping. Kalian semut, Chen Beixuan yang harus disalahkan. Dia memprovokasi klan emas dan itu merupakan pelanggaran berat. Sementara dia berteriak dengan dingin dan hendak memukul Menara Qiyong Utara. Desir, aura pedang muncul di langit dan segera menembus tuan dengan aura emas, membelah tubuhnya menjadi 2 dari kepala hingga kakinya. Bahkan jiwa ilahi dan inti emas di dalam dirinya dihancurkan oleh pedang Qi. Pedang terbang, ada seruan samar di udara. Pedang terbang itu langsung menghilang. Tidak hanya di Okinawa, di seluruh dunia, semua pembudidaya dari planet lain yang berani menyerang Sekte Qiyong Utara dibunuh oleh pedang terbang pada saat yang bersamaan. Seorang penggarap jiwa baru lahir yang tersembunyi ingin mengambil kesempatan untuk menangkap pedang terbang itu, tetapi beberapa ratus pedang terbang tiba-tiba muncul di langit. Di bawah pimpinan pedang terbang yang memiliki tingkat harta karun surgawi, pedang itu hampir membunuh tuan jiwa yang baru lahir itu juga. Sky Galaxy Array didukung oleh 9 pedang di tingkat harta karun surgawi, yang mampu membunuh 9 penggarap jiwa yang baru lahir pada saat yang sama ketika dilepaskan. Susunan pedang akan menutupi dimanapun pedang Qi mencapai seluruh bumi. Pada saat itu, dunia tercengang. Semua orang takut dengan kekuatan Sky Galaxy Array. Tidak kusangka ada susunan pedang yang menakutkan. Tidak heran Chen Fan pergi tanpa khawatir. Penggarap jiwa baru lahir biasa tidak akan mampu menolak Sky Galaxy Array. Sementara para penggarap planet lain merasa putus asa dan klan emas ketakutan, Dewa Surgawi Anpo, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berbicara. Susunan Sekte Qiyong Utara terlihat sangat mirip dengan susunan pedang di Utara, milik teman lamaku. Saya ingin tahu apakah Tuan Surgawi Chen mendapatkannya dari teman saya atau apakah dia mencurinya bersama dengan taktik lainnya. Tolong hilangkan keraguanku. Apa? Dunia terkejut setelah mendengar ini. Apakah Dewa Surgawi Anpo mengatakan bahwa Chen Fan telah mencuri arai pedang biduk utara milik teman lamanya? Asiu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berteriak, ini adalah Sky Galaxy Array, yang dibuat oleh guruku sendiri. Itu adalah susunan rahasia sektenya dan benar-benar berbeda dari arai pedang di Utara. Itu benar, kamu hanya menggertak, Anpo. Kamu bilang mereka mirip. Kalau begitu, tunjukkan pada kami arai pedang di Utara. Anpo tidak membalasnya. Dia hanya berkata dengan tenang, jika Tuan Surgawi Chen tidak menjawab, saya harus pergi ke Sekte Qiyong Utara secara langsung. Ini tentang warisan teman saya. Saya harus melakukan ini. Kemudian, dia benar-benar terharu, mengemudikan kapal perunggu tua dan berubah menjadi seberkas cahaya di langit. Dia mendarat di puncak Gunung Yunwu, memberikan tekanan pada Sekte Qiyong Utara. Planet Tianlan telah mengirimkan barisan yang sangat kuat. Ada 3 penggarap jiwa baru lahir dan lusinan penggarap inti emas. Kapal tua itu panjangnya beberapa ratus kaki dan ditutupi dengan cahaya metalik, seolah-olah dewa perang baru saja tiba. Anpo pergi ke sana secara langsung. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat kultivator teratas di wilayah planet terbengkalai itu. Bahkan Asiu pun merasakan berat hatinya. Meskipun dia percaya pada Chen Fan, dia mulai ragu apakah Sky Galaxy Array akan cukup untuk menangani Anpo. Karena Tuan Surgawi Chen tidak ada di sini, bisakah Anda menyerahkan peta susunannya atas nama Master Sekte, sehingga saya dapat mengidentifikasi apakah itu arai pedang di Utara, milik teman saya. Anpo masih terlihat cantik saat ini. Dia berbicara sementara rambut putih dan janggutnya berkibar. Jangan pernah memikirkannya, Asiu membalasnya dengan tebasan. Namun ketika pedang Qi mencapai jarak puluhan kaki dari Dewa Surgawi Anpo, pedang itu menghilang. Pedang Qi yang menakutkan yang mampu membunuh penggarap jiwa yang baru lahir tampaknya tidak berguna saat ini. Dia memang kultivator terbaik di wilayah planet terbengkalai. Banyak penonton yang menyaksikan adegan itu melalui siaran langsung tersentak.
Jangan terlalu keras kepala, Asiu, kata Anpo lembut saat jubah dan lengan bajunya berkibar tertiup angin seperti dewa di awan. Membunuh. Asiu menebas puluhan kali sekaligus dan penggarap inti emas lainnya dari Sekte Kiong Utara juga mengeluarkan artefak Dharma mereka, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang. Tapi Dewa Surgawi Anpo hanya menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan menyapu semua artefak pedang Ki dan Dharma ke samping. Dia melakukan setiap gerakan dengan tenang, cara dia melakukannya dengan mudah membuat hati semua orang tenggelam. Kekuatan Dharma orang ini tampaknya lebih menakutkan daripada kekuatan guru. Bahkan Asiu pun putus asa. Saat dia mengertakkan gigi, dan hendak mengeluarkan labu penguat bila untuk mengaktifkan sepenuhnya arai galaksi langit, dan membangunkan 9.999 pedang terbang untuk membunuh Anpo. Tiba-tiba, sinar cahaya perak terang melintas di udara seperti pedang terbang. Puff! Anpo langsung terkejut saat melihat aura pedang itu dan dia dengan cepat melesat sejauh puluhan kaki, namun kapal perunggu di bawahnya tidak dapat melarikan diri. Setelah terdengar suara dentuman, pedang itu terbelah menjadi dua oleh aura pedang dewa terbang. Lusinan penggarap inti emas berubah menjadi kabut darah. Siapa itu? Chen Beixuan. Anpo melihat ke kejauhan dengan mata tajam. Lengan bajunya juga telah terpotong oleh aura pedang, yang membuatnya merasa ketakutan. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat saat itu, dia akan mati dengan serangan pedang itu. 3 penggarap jiwa baru lahir, termasuk Xinghu dan Xuanlong, bahkan terbang ke langit, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh terbesar mereka. Kamu tidak layak menerima serangan Tuan Surgawi Chen. Suara lembut terdengar. Seorang wanita berpakaian seperti dayang, yang cantik seperti lukisan dan bergerak seperti teratai hijau, berjalan di langit dengan pedang perunggu di tangannya. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Tapi di belakangnya, 1, 2, 3, 8 penggarap jiwa yang baru lahir keluar. Energi dahsyat mereka terpancar, menyapu seluruh dunia. Bumi terkejut. Di puncak Gunung Kiong Utara, banyak orang menoleh dengan kaget dan melihat hampir 10 penggarap jiwa baru lahir berjalan di langit dengan tangan di belakang mereka. Itu adalah Jiang Churan dan yang lainnya. Selain dari penggarap jiwa baru lahir biasa seperti Master Ling Yun, orang yang benar-benar menakuti semua orang adalah binatang jiwa baru lahir tahap puncak seperti Mu Xiao dan binatang pemakan jiwa. Mereka diselimuti lapisan vinki dan kabut hitam, mata mereka seperti lentera merah, yang menatap orang-orang dari planet Tianlan dengan niat jahat. Penguasa surgawi seperti Xinghu dan Xuanlong merasakan hawa dingin di bawah tatapan mereka, seolah-olah beberapa binatang purba sedang menatap mereka. Siapa kamu? Di mana Chen Beixuan? Anpo mengangkat alisnya dan menatap wanita yang tampak seperti teratai hijau, tapi yang terpenting, dia sedang melihat pedang perunggu yang dikelilingi kilau putih keperakan di pelukannya. Nalurinya yang luar biasa bisa merasakan niat destruktif yang bersembunyi di dalam pedang. Itu adalah niat pedang yang telah memotong separuh lengan bajunya dan membuatnya merasa seperti dalam bahaya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak layak menerima serangan Tuan Surgawi Chen. Aku akan menebasmu atas namanya. Jiang Churan tampak acuh tak acuh saat dia berjalan perlahan di langit. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan teratai emas. Dia seperti dewi dari surga sementara dikelilingi oleh beberapa penggarap jiwa yang baru lahir. Itu Churan. Bibi Tang menutup matanya dan memandang ke langit dengan kaget dan gembira. Bukankah itu Jiang Churan, Dewi Jiang? Bukankah dia menghilang saat kuil Taichu dihancurkan? Kenapa dia muncul lagi? Dan mengapa dia mengatakan dia akan menebasnya atas nama Tuan Surgawi Chen? Banyak orang terkejut. Jiang Churan telah membunuh seekor naga di Laut Timur saat itu, dan bahkan menjadi murid Master Sekte Kuil Taichu, jadi dia adalah seorang kultivator terkenal dan banyak orang mengenalinya. Namun, dia hanyalah seorang penggarap inti emas saat ini. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Tuan Besar wilayah planet terbengkalai seperti Tuan Surgawi Anpo? Saudari Jiang, Asiu dan yang lainnya berteriak dengan ekspresi terkejut. Kamu adalah murid Tuan Surgawi Chen. Mohon maafkan sopan santun saya. Saya tidak tahu di mana Tuan Surgawi Chen berada. Sky Galaxy Array, yang dia bentuk terlihat sangat mirip dengan Northern Deeper Sword Array, yang dibuat oleh teman lama saya. Saya melangkah terlalu jauh karena ini tentang warisan teman saya. Mohon maafkan saya, kata Anpo sambil menjadi tenang dan ramah kembali. Jiang Churan membuka bibir tipisnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Aku memintamu untuk pergi.
Beraninya kamu. Para murid dari planet Tianlan, termasuk Xing Hu dan Xuanlong, sangat marah. Tolong beritahu saya di mana Tuan Surgawi Chen berada. Saya sendiri yang akan mendiskusikan hal-hal lain dengannya. Anpo masih terlihat normal seperti makhluk abadi dan lengan bajunya masih berkibar. Jiang Churan mendengus sambil membuat lingkaran di udara dengan pedang perunggu di tangannya yang indah. Dia kemudian menampilkan dewa terbang dan menebas dewa surgawi Anpo lagi. Ledakan, pedang Ki putih memenuhi dunia. Aura pedang berwarna putih keperakan ditembakkan seperti air terjun dan mendarat seperti dewa. Tubuh Jiang Churan bersinar seperti naga pada saat itu tumpang tindih dengan bulan di langit, seolah-olah dia adalah dewi dari bulan. Dia menakjubkan. Dewa terbang, muncul lagi. Retakan, tebasan itu sangat mengerikan. Meskipun tidak sekuat yang digunakan Chen Fan untuk membunuh 6 pangeran ilahi di Tanah Dewa, ia masih memiliki energi yang tak ada habisnya. Aura pedang perak menutupi langit dengan kekejaman. Xing Hu dan yang lainnya terjebak di dalamnya. Mereka merasa kedinginan dan sepertinya ada banyak jarum di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Oh tidak! Tuan Surgawi Anpo akhirnya terkejut. Dia menjentikkan lengan bajunya dan hanya mampu melindungi Xing Hu. Murid pertamanya, murid kedua Xuanlong, dan banyak penggarap inti emas diselimuti oleh aura pedang pada saat yang bersamaan. Desis, desis. Hampir dalam sekejap, lusinan penggarap inti emas dan muridnya terbunuh di langit dan terkoyak oleh aura pedang putih keperakan. Bahkan Naschen Sol mereka tidak dapat melarikan diri dan langsung terbelah menjadi dua begitu aura pedang muncul. Ketika Naschen Sol milik Xuanlong keluar dari tubuhnya, Sol Iting Bis langsung mengeluarkan suara aneh dan menembakkan seberkas cahaya hitam, mengirimkan Naschen Sol miliknya ke dalam mulutnya sehingga ia bisa mengunyahnya hingga berkeping-keping. Beraninya kamu, Dewa Surgawi Anpo menjadi marah untuk pertama kalinya. Penampilan ramahnya telah menghilang, dia kemudian menatap Jiang Churan dengan dingin dan kejam. Tuan Surgawi Anpo, apakah Anda ingin mencoba tebasan lagi? Jika Tuan Surgawi Chen ada di sini, dia tidak akan begitu baik padamu, kata Jiang Churan lembut dengan pedang di tangannya. Dia mekar di langit seperti bunga teratai, penampilannya sangat cantik dan murni seperti seorang dewi. Gadis kecil, pedang di tanganmu hanyalah pedang surgawi. Berapa banyak tebasan yang bisa kamu gunakan dengan maksud pedang di dalamnya? Tuan Surgawi Anpo mendengus. Coba aku, kata Jiang Churan dengan tenang. Mata Dewa Surgawi Anpo bergerak dengan kasar. Dia melirik ke arah Jiang Churan dan binatang pemakan jiwa yang menjilat bibirnya, lalu akhirnya berkata, baiklah, aku akan melupakannya untuk saat ini, tapi aku akan mengingat dendam ini dan aku akan membalas dendam suatu hari nanti. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi bersama Xing Hu. Begitu Anpo pergi, Asiu dan yang lainnya segera bergegas maju. Bibi Tang bahkan menutup mulutnya dan menatap Jiang Churan dengan kaget saat air mata mengalir dari matanya. Jiang Churan turun dan menjelaskan, Bu, saya baik-baik saja. Jangan khawatir, Tuan Surgawi Chen juga baik-baik saja. Dia berkultivasi di Tanah Dewa. Dia akan segera keluar. Saya senang guru jika baik-baik saja. Asiu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Bibi Tang mengangguk sambil menangis dan tersenyum pada saat yang bersamaan. Xiao Fan adalah anak yang baik. Aku tahu dia akan menepati janjinya untuk membawamu kembali. Pertarungan di Gunung Kiong Utara telah berakhir. Setelah itu, Sekte Kiong Utara dan Tiongkok pasti senang dan seluruh umat manusia pun bersemangat. Di sisi lain, ras alien dan pembudidaya dari planet lain tampak hancur. Mengapa Chen Beixuan begitu kuat? Pembantunya cukup kuat untuk menakuti Tuan Surgawi Anpo. Bukankah orang mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penggarap inti emas? Apakah dia telah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir? Seseorang bertanya-tanya. Jiang Churan disalahpahami sebagai pelayan Chen Fan. Para penggarap lain dari planet lain tampak lebih buruk. Wajah klan emas dan ras yang menaruh dendam terhadap Chen Fan bahkan menjadi hitam. Banyak dari anggota mereka yang tersisa tampak seperti kehilangan orang tua. Mereka mengira senior mereka dari planet asal mereka akan membalas dendam terhadap 8 ras alien, tetapi Chen Fan menjadi semakin menakutkan. Gadis kecil itu hanya mengandalkan niat pedang di dalam pedang surgawi dan tidak ada sumber dari niat pedang itu. Dia tidak bisa melakukan terlalu banyak serangan. Namun, binatang pemakan jiwa dan monster pohon bisa menjadi ancaman bagi kita. Mereka sama kuatnya denganku.
Saya khawatir tidak ada seorang pun di planet timur yang dapat melawan mereka, kecuali saya, kata Dewa Langit Anpo. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Banyak petani mengerutkan kening. Penggarap jiwa baru lahir tahap puncak jarang terlihat di seluruh wilayah planet terbengkalai, bahkan penggarap jiwa baru lahir semu pun tidak. Selain Dewa Surgawi berjubah hitam dan beberapa leluhur seperti Jenderal Surgawi Mangya, hampir tidak ada seorang pun yang berada pada level ini di planet Tianhuang. Ya, benar, saya sudah menghubungi banyak teman. Cepat atau lambat mereka akan tiba di planet timur sehingga kita bisa mendapatkan peluang besar bersama. Belum lama ini, saya juga mengirim 4 murid ke planet Tianhuang untuk mengundang beberapa teman dari Gunung Kaisar untuk datang. Mereka juga tidak akan melewatkan kesempatan di planet Is. Dewa Surgawi Anpo memberikan senyuman penuh arti. Ya, planet Tianhuang. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua pembudidaya dari planet lain terkejut. Selain sekte besar misterius di Samudera Bintang, planet Tianhuang secara umum diakui sebagai planet paling kuat di wilayah planet terbengkalai. Mereka memiliki banyak penggarap formasi jiwa dan Kaisar Gunung memiliki seni budidaya yang lengkap. Bahkan sekte besar di Lautan Bintang akan menganggap kekuatan kuat seperti Kaisar Gunung sulit untuk dihadapi dan akan menghindari konfrontasi jika memungkinkan. Bagaimanapun, penggarap formasi jiwa di Lautan Bintang tidak dapat memasuki wilayah planet terbengkalai. Itu benar. Mari kita lihat bagaimana Sekte Qiong Utara dan Chen Beixuan bertahan ketika Sekte Planet Tianhuang yang tidak dapat binasa tiba. Patriark leluhur klan emas mendengus. Kemudian, bumi menjadi damai kembali. Namun semua orang bisa merasakan tekanan besar itu. 5 hari kemudian, 4 nenek moyang serigala hitam tiba di bumi melalui jalan surga. 10 hari kemudian, 5 mermen tiba dengan pasukan di selusin kapal perang. Mereka melakukan perjalanan 10.000 mil untuk sampai ke sana dan membawa beberapa ratus penggarap inti emas mermen. 2 minggu kemudian, Tuan Ras Cahaya tiba. Hanya dalam 3 bulan, 23 kekuatan lainnya tiba dari luar angkasa, kecuali jalan surga para monster, yang untuk sementara terputus. Salah satunya adalah leluhur darah pertama dari keluarga. Matanya penuh dengan kilau merah dan tubuhnya ditutupi dengan pola fin ungu. Energinya tidak dapat diprediksi, sebanding dengan Dewa Surgawi Anpo. Hari pertama tiba di bumi, ia telah menelan sebuah kota di Eropa Timur dan menghisap darah 1 juta orang. Itu sangat kejam. Hampir 100 penggarap jiwa baru lahir berkumpul di bumi. Meskipun Tiongkok adalah satu-satunya wilayah terlarang, negara dan benua lain telah dibanjiri oleh tuan jiwa yang baru lahir itu. Bahkan para pejabat senior dari semua negara pun ketakutan, namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan telah didominasi oleh para penggarap jiwa baru lahir dari planet lain. Jika bukan karena fakta bahwa ada semacam energi misterius dan apa yang disebut peluang besar di bumi, leluhur darah pasti sudah mulai membunuh dan mengubah bumi menjadi lautan darah. Ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang sulit. Bahkan Jiang Churan terlihat agak serius. Meskipun dia percaya pada pedang yang dia pegang dan Mu Xiao, ada kurang dari 10 penggarap jiwa baru lahir di sisinya, sementara pihak lain hampir memiliki 100, belum lagi Anpo dan leluhur darah, kekuatan mereka sepertinya tidak seimbang bagaimanapun caranya. Kapan guru akan kembali? Asiu tidak pernah begitu merindukan Chen Fan. Tanggal 26, 27. Banyak tuan jiwa yang baru lahir melakukan perjalanan melintasi alam semesta ke bumi, satu persatu. Pada akhirnya, lebih dari 100 penggarap jiwa baru lahir mendarat di planet ini, tetapi mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu dan mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan apapun. Mereka yang memiliki informasi orang dalam sudah menebak siapa yang mereka tunggu. Planet Tianhuang, planet terkuat di wilayah planet terbengkalai. Semua tuan dari planet berbeda sedang menunggu orang-orang dari planet Tianhuang. Kaisar Gunung mengambil tindakan untuk mengalahkan Sekte Qiong Utara dan membelah bumi. Tidak peduli seberapa kuat Chen Beixuan, bagaimana dia bisa bertarung dengan Kaisar Gunung. 6 sekte yang tidak dapat binasa, dan penguasa planet Tianhuang yang penuh dengan penggarap jiwa yang baru lahir. Planet Tianhuang dapat menghancurkan Sekte Qiong Utara dan bahkan bumi hingga berkeping-keping hanya dengan 1 jari. Seseorang mendengus. Faktanya, tidak ada yang meragukan kata-katanya dan orang-orang di bumi yang mengetahui planet Tianhuang juga merasakan merinding. Itu adalah planet super yang memiliki 5 penggarap besar formasi jiwa. Sejak zaman kuno, mereka memiliki banyak penggarap jiwa baru lahir,
sungguh luar biasa memiliki 5 penggarap jiwa baru lahir di planet normal, namun jumlah penggarap jiwa baru lahir di planet Tianhuang tidak pernah turun di bawah 100. Planet ini sendiri mampu melampaui separuh wilayah planet terbengkalai, apalagi keberadaan 6 sekte kuat yang tidak dapat binasa dan Kaisar Gunung. Bulan keempat, akhirnya, berita tentang planet Tianhuang terdengar dari luar angkasa. Gunung Arken, Kosreng, Amerika Utara. Gunung ini terletak di sepanjang pantai, menghadap ke Samudera Pasifik. Dikelilingi oleh urat-urat roh benua dan samudera, spirit ki berelemen tanah dan berelemen air berkumpul untuk membentuk vena roh yang sangat besar. Namun, orang-orang tahu bahwa Dewa Surgawi Anpo memilih untuk menetap di sana karena terdapat gerbang neraka di sana, yang merupakan pintu masuk ke tanah dewa jauh di dalam inti. Gunung telah menjadi tempat berkumpulnya semua pembudidaya dari planet lain. Planet Tianlan, ekspedisi planet, planet Huosang, planet Yangu, planet Biru, penggarap dari berbagai planet dan ras alien seperti Kindred dan Dark Wolves semuanya ada di sana. Dilihat dari langit, puncak Gunung Arken telah rata hingga membentuk dataran tinggi raksasa. Dewa Surgawi Anpo bahkan telah membangun istana batu dengan kekuatan dharmanya dan banyak penggarap jiwa yang baru lahir sedang duduk bersila di aula. Ada yang berkultivasi dengan mata tertutup, ada yang ngobrol, ada pula yang minum sendirian. Situasi seperti ini sudah berlangsung hampir sebulan. Banyak orang tahu apa yang ditunggu oleh para penggarap jiwa yang baru lahir. Bumi bagaikan sepotong daging yang berair saat itu, menunggu pemimpin mereka datang dan memotongnya. Dengan demikian, mereka dapat membagi seluruh bumi secara merata. Berita dari planet Tianhuang akan segera tiba, kata Dewa Surgawi Xinghu sambil tersenyum. Dia tetap murung sejak kedua seniornya meninggal, dia akhirnya mulai tersenyum dingin dalam beberapa hari terakhir. Junior saya telah berkeliling planet Tianhuang sebelumnya dan dia mengenal Dewa Kaisar Gunung. Saya kira dia sudah memimpin pasukan Gunung Kaisar melalui jalan surga. Itu benar, saat Kaisar Gunung dan penguasa surgawi planet Tianhuang datang akan menjadi waktu bagi Sekte Qiong Utara dan Chen Beixuan untuk dihancurkan berkeping-keping. Para penggarap jiwa yang baru lahir mencibir. Menurut pemikiran mereka pasti bisa mendapatkan peluang besar di bumi setelah melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Mereka tidak keberatan memberikan bagian yang lebih besar kepada pangeran ilahi dari sekte besar di lautan bintang. Namun, apa yang disebut Sekte Qiong Utara tiba-tiba muncul di bumi, mencoba menghalangi jalan mereka menuju keuntungan. Menghalangi cara orang mencari uang sama seperti membunuh orang tua, apalagi ikut campur dalam budidaya orang. Meskipun penguasa surgawi tersenyum dan memegang gelas anggur, mereka tidak sabar untuk menghancurkan Chen Fan dan semua orang dari Sekte Qiong Utara, sampai hanya debu yang tersisa. Mereka ada di sini. Dewa Surgawi Anpo memandang ke langit sambil tersenyum. Pada saat itu, bukan hanya Gunung Arken, di Sekte Qiong Utara, Gereja Kristen, Lembah Serigala Hitam, Laut Darah di Eropa Timur, hampir semua penggarap jiwa yang baru lahir dan penggarap inti emas melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat seberkas cahaya terang memancar ke bumi dari 100 juta mil jauhnya, seperti bintang jatuh. Semua hati mereka tenggelam, mereka tahu bahwa berita dari planet Tianhuang telah tiba. Dewa Surgawi Xinghu bangkit dan berkata, itu Qi Hao. Ayo pergi dan sambut dia. Dia harus berada di sini untuk menyampaikan kabar baik terlebih dahulu. Pasukan Kaisar Gunung dan planet Tianhuang pasti berada tepat di belakangnya. Dewa Surgawi Anpo, yang memiliki rambut acak-acakan dan penampilan awet muda yang abadi, juga menyentuh janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Banyak penguasa surgawi yang bangun dengan ekspresi gembira dan pergi menuju sinar cahaya itu. Perwakilan, umat manusia yang diundang, termasuk para pemimpin konsorsium di Amerika Utara, dikejutkan dengan kedatangan ini. Mereka jelas tahu apa arti kedatangan orang-orang dari planet Tianhuang, kekuatan seluruh bumi akan benar-benar kehilangan keseimbangannya dan Sekte Qiong Utara tidak lagi menjadi penguasa bumi, para pembudidaya dari planet lain akan mengambil alih komando. Kita tidak bisa melawan kekuatan mereka. Kita harus mengandalkan para pembudidaya dari planet lain untuk bertahan hidup di masa depan. Seorang pemimpin konsorsium tua menghela nafas. Yang lain juga gemetar dan tampak getir. Bukan hanya dunia budidaya, bahkan internet dan forum bawah tanah Chia pun bungkam saat ini. Setidaknya setengah dari miliaran orang di bumi mengetahui apa arti kedatangan pancaran cahaya terang itu. Pada saat itu,
Semua manusia memusatkan perhatiannya pada tempat itu. Setiap anggota dari Sekte Qiong Utara, kecuali Asiu, merasakan kupu-kupu di perut mereka. Planet Tianhuang. Kedua kata itu mewakili kekuatan terkuat di wilayah planet terbengkalai. Bahkan sekte besar di Lautan Bintang harus menyerah pada mereka. Kekuatan sekuat itu akhirnya datang ke bumi. Bahkan hati Jiang Churan pun tenggelam. Dewa Surgawi Xinghu naik dan menyambut pendatang baru di aula, tampak sangat gembira. Qi Hao, kapan Dewa Ilahi dan Master Sekte dari Sekte Surgawi akan tiba di sini? Berapa banyak penggarap jiwa baru lahir di planet Tianhuang yang akan datang? Akankah 6 sekte abadi datang juga? Apakah Kaisar Gunung akan membawa harta karun ilahi mereka juga? Xinghu bertanya saat matanya menjadi lebih cerah. Penggarap jiwa baru lahir lainnya semuanya tersenyum. Jika 6 sekte yang tidak dapat binasa muncul di bumi dan Kaisar Gunung melakukannya dengan membawa harta karun ilahi mereka, Sekte Qiong Utara dan Chen Beixuan akan sama rentannya seperti semut dan lalat capung. Tuan dari planet Tianhuang akan mampu menghancurkan dia dan Sekte Qiong Utara hanya dengan satu jari. Murid keempat planet Tianlan adalah seorang pemuda tampan berjubah hijau. Dia tampak sedikit khawatir saat ini, ada keraguan di matanya. Penguasa surgawi dari planet Tianhuang memang akan datang ke sini, tapi tidak banyak dari mereka. Dewa Surgawi Xinghu tersenyum dan berkata, apa maksudmu tidak banyak? Bahkan jika tidak semua dari 100 Raja Surgawi jiwa yang baru lahir bisa datang, setidaknya harus ada 60, kan? Murid itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, mungkin ada yang lebih sedikit. Tidak apa-apa. Selama Master Sekte Kaisar Gunung dan Sekte yang tidak dapat binasa ada di sini, yang lain tidak terlalu penting. Kami sudah memiliki lebih dari 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Yang kita lewatkan adalah kekuatan yang mampu menekan planet ini, seperti Gunung Kaisar, kata Xinghu sambil tersenyum. Benar, penggarap jiwa yang baru lahir mengangguk. Gunung Kaisar dan Sekte yang tidak dapat binasa tidak akan datang. Murid itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Apakah Mount Emperor meremehkan peluang di planet Is? Itu tidak mungkin. Bahkan Pangeran Surgawi dari Sekte besar di Lautan Bintang pun tergila-gila dengan hal itu. Kita mungkin tidak tahu persis apa itu, tapi kita bisa mengetahui pentingnya hal itu dengan melihat barisan depan Istana Apollo. Mereka mengirimkan Pangeran Ilahi dan Jenderal Ilahi mereka. Saya yakin itu pasti ada sesuatu. Xinghu mengerutkan kening. Bukannya mereka meremehkan kesempatan, Kaisar Gunung telah dihancurkan dan sekte-sekte yang tidak dapat binasa telah dimusnahkan. Planet Tianhuang sekarang berada di bawah kendali satu kultivator dan satu sekte, itulah sebabnya mereka tidak bisa datang. Murid itu menghela nafas. Apa? Gunung Kaisar dimusnahkan? Xinghu benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, para penggarap jiwa yang baru lahir dan master sekte dari planet lain juga sama terkejutnya. Leluhur klan emas, yang memiliki tubuh besar dan sedang meminum segelas anggur, bahkan gemetar, hampir menumpahkan anggurnya. Bahkan sekte yang sangat tua dan tidak dapat binasa seperti Kaisar Gunung telah dikalahkan. Sepertinya ada dominator baru di planet Tianhuang. Dia harus menjadi kultivator paling kuat di wilayah terbengkalai karena dia mampu menekan planet Tianhuang. Mungkin kita harus segera merayakan kelahiran Dewa Formasi Jiwa ke-6. Anpo tidak terkejut, dia malah tertawa terbahak-bahak sambil membelai janggutnya, lalu berbalik dan berkata kepada muridnya dengan baik, siapakah kultivator itu? Apakah dia akan datang ke planet timur? Penggarap jiwa yang baru lahir juga bertanya dengan cepat, benar, siapa nama penguasa tertinggi ini? Apakah dia di sini? Jika penguasa baru planet Tianhuang itu mampu menaikkan level Kaisar Gunung, dia pasti jauh lebih kuat dari mereka. Semua orang pasti akan senang jika tuan seperti itu datang. Oh, dia dipanggil Chen Beixuan. Kudengar dia sangat menakutkan. Dia menyapu seluruh planet Tianhuang sendirian dan membunuh hampir 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Dia bahkan mendirikan sekte yang disebut Sekte Qiong Utara di planet Tianhuang. Pada saat ini, setengah dari planet ini telah menyerah kepada Sekte Qiong Utara, kata murid itu sambil tersenyum. Tanda pisah tanda hubung. Saat dia berbicara, dia menemukan bahwa seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang memandangnya dengan tercengang. Bahkan gurunya yang tenang dan berpengalaman pun membeku dan otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Leluhur klan emas juga menjatuhkan gelas anggur ke lantai tanpa menyadarinya. Xinghu tidak percaya dengan apa yang didengarnya jadi dia bertanya lagi, apa yang kamu katakan?
Siapa namanya lagi? Namanya Chen Beixuan. Benar, dia berasal dari planet Tianhuang atau orang Cina di planet timur. Dia seharusnya sudah kembali ke planet timur. Pernahkah Anda mendengar tentang dia, Guru? Murid itu bertanya-tanya. Wajah ketiga seniornya menjadi semakin gelap, mereka hampir menangis pada akhirnya. Mereka tidak hanya mengenalnya, itu sama saja dengan guntur di telinga mereka. Orang itu adalah penguasa baru planet Tianhuang. Pada saat itu, semua penggarap jiwa baru lahir yang mendengar berita itu merasa hati mereka seperti diinjak oleh 10.000 alpaka. Berita yang dibagikan di aula tidak dapat diblokir, semakin menyebar ke seluruh bumi dan beberapa planet lain di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Nama Chen Beixuan dari planet Tianhuang benar-benar mengejutkan seluruh wilayah planet terbengkalai dan alam surgawi selatan kecil juga. Chen Fan telah melakukan perjalanan untuk bercocok tanam di planet lain, kemudian mengalahkan Kaisar Gunung dan 6 sekte kuat di sana dan membuat planet Tianhuang menyerah. Seluruh bumi tercengang begitu berita itu tersebar. Miliaran orang melebarkan mata, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bahkan murid dari Sekte Qiong Utara tercengang, rahang mereka ternganga hingga mereka bisa menelan telur bebek. Sungguh tidak terbayangkan. Dengan serius, Tuan Surgawi Chen menekan planet Tianhuang. Bukankah planet Tianhuang adalah planet terkuat di seluruh wilayah planet terbengkalai? Ada penggarap agung dan banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Benar, saya juga mendengar bahwa para penggarap dari planet lain mengatakan bahwa sudah mengesankan bagi planet normal untuk memiliki 5 leluhur jiwa yang baru lahir, tetapi satu sekte di planet Tianhuang telah memiliki beberapa di antaranya. Kaisar Gunung yang paling kuat memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, banyak jenderal dan tetua ilahi. Dewa ilahi mereka bahkan dikenal sebagai kultivator paling kuat di dunia. Siapa yang mengira bahwa planet Tianhuang yang kuat akan dikalahkan oleh Tuan Surgawi Chen? Tuan Surgawi Chen sangat menakutkan. Sekte Qiong Utara terguncang. Murid Sekte Qiong Utara yang tak terhitung jumlahnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Para dewa kunsu bahkan menjadi pucat. Chen Fan telah melakukan perjalanan melalui jalan surga dan mencapai prestasi seperti itu sungguh menakjubkan. Hal ini tidak akan terjadi bahkan di zaman kuno ketika planet timur adalah yang paling berkembang, saat-saat ketika Dewa Jiang yang setara dengan surga dan Dewa Jiang masih hidup. Guru luar biasa, Qi Siwer, Lu Yansui dan Asiu begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. Sebagai perbandingan, orang-orang di internet dan para penggarap dari planet lain berdebat tanpa henti. Banyak dari mereka tidak percaya, mereka mengira murid keempat Dewa Surgawi Anpo pasti berbicara omong kosong. Planet Tianhuang yang luas memiliki lebih dari 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Bagaimana 6 sekte yang tidak dapat binasa bisa diratakan oleh seorang pemuda Tiongkok? Tuan Surgawi Chen pergi ke planet Tianhuang 1 dekade lalu. Dia bahkan bukan seorang penggarap inti emas saat itu, dia mampu menekan planet Tianhuang. Mungkin Yang Mulia salah memahami sesuatu atau mendengar rumor palsu. Qin Dongmu bertanya, dia telah mengganti jubah perak birunya dengan mantel hitam sederhana. Kuil Taichu dan arena janji telah dihancurkan, keluarga Qin jatuh ke dasar di Yanjin. Qin Dongmu hanya bisa berhati-hati, tapi dia masih melangkah maju untuk menjelek-jelekkan Chen Fan dari waktu ke waktu. Itu benar, saya akan percaya jika dia mengatakan bahwa penguasa surgawi Chen setara dengan penguasa surgawi Anpo, tetapi membunuh lebih dari 100 penggarap jiwa baru lahir sendirian. Akan sangat mengerikan jika demikian. Bagaimana bisa ada tuan yang begitu menakutkan? Bahkan Tuan Kuil Taichu jauh dari level ini, banyak anggota keluarga di Yanjin juga menambahkan. 8 keluarga besar di Yanjin. Meskipun keluarga Qin telah menolak, sementara keluarga Meng, keluarga Long, dan keluarga Lei juga telah dimusnahkan oleh Sekte Qiong Utara, mereka telah berada di Yanjin selama bertahun-tahun dan tentunya memiliki hubungan dekat. Sekte Qiong Utara sedang berkembang pesat saat itu, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan apapun. Namun, sisa anggota keluarga tersebut siap pindah lagi setelah kedatangan para pembudidaya dari planet lain. Gao Baiseng, Chen Jiuyang dan leluhur dari Sekte Baji maju untuk membantah berita tersebut. Tak hanya mereka, kalangan dunia budidaya lainnya di Jepang, Korea, Amerika, dan Eropa juga ikut ragu. Para leluhur klan emas, keluarga, serigala hitam, dan planet Huosang mungkin tidak berbicara, namun para murid dan pengikut mereka yang berbicara.
Banyak Lord Surgawi jiwa yang baru lahir di aula juga melihat sekeliling dan mereka tampak agak skeptis ketika melihat murid keempat. Kultivator tampan Zhang Qihao mengenakan jubah hijau. Dia juga seorang penggarap jiwa yang baru lahir, yang paling berbakat di antara murid Anpo. Dia telah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir sebelum menginjak usia 1000 tahun. Dia mencibir setelah semua pertanyaan itu. Inilah yang saya lihat di planet Tianhuang. Anda dapat melakukan perjalanan untuk melihatnya sendiri jika Anda tidak percaya kepada saya. Xing Hu segera turun tangan untuk meredakan ketegangan. Qihao, jangan marah. Kami tidak bisa mempercayainya. Chen Beixuan hanyalah seorang kultivator inti emas dan dia tidak memiliki kultivasi itu 1 dekade yang lalu. Bagaimana dia bisa mengalahkan seluruh planet? Kaisar Gunung memiliki harta karun ilahi dan susunan ilahi, apalagi 100 penggarap jiwa yang baru lahir. Seseorang yang duduk di tengah aula bersama Anpo berkata, ya, ada seorang leluhur. Yang baik 70.000 tahun yang lalu, seorang setengah penggarap agung yang akan mencapai tingkat formasi jiwa dan menganggap dirinya tidak dapat dihentikan. Jadi, ia menantang postnatal dan mengalahkan penguasa Gunung Kaisar, namun pada akhirnya terluka parah ketika Dewa Ilahi melawan dengan harta ilahi mereka. Nenek moyang saya meninggal 1 abad setelah kembali ke planet kita. Bagaimana Chen Beixuan bisa lebih kuat dari leluhur keluarga? Kultivator ini diselimuti kabut hitam, dengan kulit pucat dan mata sangat merah hingga darah hampir keluar, itu memiliki energi yang sangat kuat yang membuat takut semua orang. Suaranya membawa sedikit kebencian ketika berbicara tentang Chen Fan. Itu adalah leluhur darah pertama dari keluarga, yang dibunuh Chen Fan adalah leluhur darah kelima. Zhang Qihao yang berjubah hijau menjelaskan, saya mendengar bahwa Pangeran Ilahi Mingyang membawa serta harta karun ilahi dan susunan ilahi, itulah sebabnya Chen Beixuan dapat dengan mudah mengalahkan Kaisar Gunung. Semua orang akhirnya mengerti, namun meski begitu, mereka tetap belum bisa menerimanya. Bahkan tanpa alat-alat itu, planet Tianhuang masih memiliki banyak sekali Nas Chen Soul Overlord. Mantan penguasa ilahi mereka semuanya adalah kultivator terbaik, sebanding dengan penguasa surgawi Anpo dan leluhur darah dari keluarga. Leluhur serigala dari serigala hitam yang tinggi berkata, pasti ada yang salah. Bagaimana dia bisa sendirian mengalahkan 100 penggarap jiwa yang baru lahir sebelum mencapai tingkat formasi jiwa? Apakah itu berarti dia juga bisa mengalahkan semua penguasa surgawi dari planet lain jika dia ada di sini? Saya tidak percaya, itu benar, kami juga tidak percaya. Patriark leluhur klan emas mendengus. Penggarap jiwa yang baru lahir dari suku iblis, mermen, dan iblis naga juga berteriak pada saat yang bersamaan. Bahkan Dewa Surgawi Anpo tampak agak skeptis tentang hal itu. Zhang Qihao adalah muridnya, dia seharusnya tidak meragukannya, tapi, kebenaran, ini terlalu menakutkan. Tuan Surgawi Anpo paling banyak mampu menangani 8 penggarap jiwa baru lahir, dia harus mundur jika ada lebih banyak lagi. Jika Chen Fan mampu mengalahkan 100 penggarap jiwa yang baru lahir, apakah itu berarti dia bisa menghadapinya hanya dengan menggunakan 1 tangan? Bahkan jika 100 penggarap Nas Chen Soul itu tidak menyerang pada saat yang sama, situasinya masih tidak masuk akal. Anda, Zhang Qihao mengangkat alisnya dengan marah. Tak satu pun dari leluhur di aula mempercayainya, tidak peduli apa yang dia katakan. Masing-masing telah hidup sekitar 20.000 tahun, dan semua usia mereka jika digabungkan bahkan melampaui Guru Changqin. Mereka percaya diri, berpikir bahwa mereka hanya sedikit lebih lemah daripada pangeran surgawi dari sekte besar di lautan bintang. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa seorang penggarap jiwa yang baru lahir dapat bertarung melawan 100 penggarap dengan level yang sama, sendirian? Selain itu, Chen Fan bukanlah penggarap jiwa yang baru lahir. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Tidak hanya orang-orang di aula yang berdebat. Orang-orang di internet di seluruh dunia juga ikut berdebat. Sekte Qiong Utara dan Tiongkok pasti mempercayainya. Chen Fan pergi ke planet Tianhuang, menjadi terkenal di planet asing dan menjadi tuan tertinggi. Dia mengalahkan banyak penggarap dari planet lain. Betapa mulianya hal itu. Dia bahkan bisa terdaftar dalam sejarah dan melampaui para jenderal terkenal dahulu kala. Mereka yang dekat dengan Chen Fan, termasuk Chen Jiuyang, Gao Baiseng, keluarga Su, keluarga Lu, dan keluarga Gu, bahkan sepenuhnya yakin. Sebaliknya, masyarakat dunia budidaya di Jepang, Myanmar, Korea dan Amerika Serikat tidak mau mempercayainya, terutama perwakilan konsorsium. Mereka mungkin takut pada para penggarap dari planet lain,
tetapi mereka juga membenci Chen Fan yang kejam dan mendominasi. Di forum bawah tanah Chia, bahkan mata suci muncul dan berkata, Tuan Surgawi Chen memang kuat saat ini, tapi kami melihat dengan mata kami bahwa dia hampir tidak bisa bertarung dengan inti emas Anubis saat itu, apalagi mengalahkan 100 penggarap jiwa baru lahir sendirian. Ini pasti berita palsu. Sementara seluruh bumi terlibat dalam perdebatan sengit. Bintang jatuh kedua melintas di langit. Penguasa jiwa yang baru lahir dari planet kabut gelap melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dengan kapal perang untuk mengunjungi bumi. Planet Dark Mist tidak jauh dari planet Tianhuang. Chen Fan juga melewati planet ini dalam perjalanan pulang. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir bernama Kabut Hitam leluhur-leluhur ada di sana. Orang-orang membawanya ke aula, lalu semua orang dengan cepat mulai bertanya kepadanya tentang planet Tianhuang. Kabut Hitam leluhur-leluhur ragu-ragu dan berkata, saya memang pernah mendengar bahwa planet Tianhuang telah mengalami perubahan besar. Kaisar Gunung tidak lagi menguasai planet Tianhuang, Sekte Qiong Utara melakukannya. Orang yang mengalahkan Kaisar Gunung disebut Chen Beixuan. Apakah itu benar-benar Chen Beixuan? Para penggarap jiwa yang baru lahir membelalakan mata mereka, masih tidak dapat mempercayainya. Tapi kemudian, bintang jatuh ketiga dan keempat melesat melintasi langit, satu demi satu. Mereka adalah kultivator dari planet Zayuan dan planet Longya. Planet mereka bahkan lebih dekat dengan planet Tianhuang, dan semuanya membenarkan apa yang dikatakan oleh leluhur Kabut Hitam. Sementara semua orang panik dan tidak tahu harus percaya apa. Penggarap jiwa yang baru lahir dari Jupiter Surgawi telah berlayar melintasi galaksi dengan kapal perang setinggi 1000 kaki dan tiba di bumi. Itu adalah planet terdekat dari planet Tianhuang, jadi mereka tiba terakhir. Pemimpin teratas dari 3 sekte besar, Sekte Peternakan Roh, Institut Kutub Guntur, dan Sekte Suci Monster Kuno, ada di sana, termasuk leluhur keluarga Zhang, penguasa surgawi King Tian, dan 2 monster, Fu Hai dan Tun Shan. Semuanya telah menerima undangan dari Zhang Qihao dan berangkat ke bumi untuk menghadiri acara akbar tersebut. Tetapi ketika semua orang bertanya tentang Chen Fan, leluhur keluarga Zhang hanya bisa melebarkan matanya. Itu memang benar, Dewa Surgawi Chen menekan planet Tianhuang dan membunuh lusinan penggarap jiwa Kaisar Gunung yang baru lahir tanpa bantuan. Bahkan Mangya, pengikut Dewa Tatian dan Jenderal Dewa Tertinggi, dibunuh oleh Dewa Surgawi Chen. Tidak ada seorang pun di planet Tianhuang dan planet sekitarnya yang tidak mengetahui tentang dia. Saya mendengar bahwa banyak sekte akan mengadakan upacara penobatan Raja Ilahi untuk Tuan Surgawi Chen, untuk menganugerahkan gelar Tuan Ilahi. Upacara penobatan Raja Ilahi, itu adalah salah satu upacara termegah di kawasan planet terbengkalai, alam surgawi kecil selatan, dan bahkan di kawasan planet lain di alam semesta. Orang-orang menominasikan dan memberi gelar seseorang sebagai Dewa Ilahi, seseorang yang memiliki kedudukan setara dengan Kaisar di zaman kuno. Dalam keadaan normal, hanya penggarap besar formasi jiwa, atau mereka yang berada di dekat tingkat formasi jiwa atau penggarap agung seperti Dewa Jiang, yang dapat diberi gelar ini. Keunggulan seorang Dewa Ilahi sangatlah ekstrim, kurang dari 10 pembudidaya di seluruh wilayah planet terbengkalai telah menerima gelar seperti itu dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir. Begitu Chen Fan menjadi Dewa Ilahi, kekuatannya akan benar-benar diakui, mengejutkan ratusan planet di seluruh wilayah planet terbengkalai dan menjadi kultivator terbaik yang layak diterima di sektor alam semesta ini. Itu aneh. Tuan Surgawi Chen seharusnya sudah tiba di planet timur sejak lama. Dia berangkat lebih awal dari kami. Pernahkah kamu melihatnya? Dewa Surgawi King Tian bertanya. Seluruh aula hening. Xinghu, leluhur darah dari keluarga dan Dewa Surgawi Anpo menutup mulutnya rapat-rapat. Mereka tetap diam dengan mata berkilauan dan ekspresi yang sangat tegas. Tuan dari ras alien yang menyimpan dendam terhadap Chen Fan, termasuk Serigala Hitam, Kindred, Merman, dan Klan Emas, juga menjadi pucat. Satu orang telah membuat 100 penggarap jiwa yang baru lahir sujud. Itulah kekuatan Chen Fan.